Halo sob, kembali lagi di channel Sobat Madridista Indonesia. Channel yang akan membahas berita seputar sepak bola khususnya Real Madrid. Buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi lainnya dari Sobat Madridista Indonesia. Selamat menyaksikan Hala Madrid. Real Madrid kembali mengantongi 3 poin usai mengalahkan Granada dengan skor 2-0 pada pekan lanjutan La Liga Spanyol 2020-2021 di Stadion Alfredo Di Stefano Kamis 24 Desember 2020. Laga berjalan alot bagi Los Blancos. Real Madrid baru mencetak gol pertamanya pada menit ke-57 melalui sundulan Casemiro, lalu membungkus kemenangan dengan gol Karim Benzema di menit ke-93. Hasil ini penting bagi Real Madrid untuk mempertahankan posisi di peringkat kedua klasemen sementara, sama-sama mengoleksi 32 poin dengan Atletico Madrid yang duduk di puncak klasemen. Granada pun tak terlalu buruk, yakni di peringkat ke-7 dengan 21 poin dari 14 pertandingan. Pertandingan baru saja dimulai dan Granada bisa saja mencetak gol di menit kedua. Varane membuat kesalahan operan dicuri Soldado yang kemudian mengirim umpan kepada Puertas. Beruntung sepakan Puertas masih melambung tinggi. Kejutan Granada ini menyadarkan Los Blancos yang kemudian mendominasi penguasaan bola sejak setelahnya. Granada bertahan, tapi masih bermain baik hingga menit ke-15. Gaya bermain Granada tampaknya menyulitkan Real Madrid. Benar, Madrid masih membawa bola, tetapi tekanan tinggi yang diterapkan tim tamu membuat Real Madrid kesulitan membangun serangan. Terbukti Real Madrid tidak banyak menciptakan peluang meski membawa bola. Serangan-serangan Los Blancos mudah terhenti di wilayah sepertiga akhir. Babak pertama pun berakhir, skor 0-0 pun mengantarkan para pemain ke ruang ganti. Laga dilanjutkan kembali dengan pola yang sama persis. Madrid masih mengalirkan bola dan menunggu celah untuk menyerang. Hanya kali ini aksi individu pemain Real Madrid mulai terlihat. Menit ke-55 Asensio nyaris mencetak gol indah dengan sentuhan kaki kiri sambil membelakangi gawang. Sayangnya bola masih membentur tiang gawang. 2 menit berselang Real Madrid akhirnya menemukan gol pertama mereka. Marco Asensio bergerak dari sisi kiri, mengirimkan umpan silang ke tengah gawang, dan disambut Casemiro dengan sundulan dari jarak dekat. Gol! Real Madrid 1, Granada 0. Memasuki 10 menit akhir, Granada mulai lebih berani menyerang. Madrid harus lebih berhati-hati dalam usaha mengejar gol kedua. Ketika laga tampak akan berakhir 1-0, Madrid memberikan pukulan pamungkas dengan gol Benzema di menit ke-93 yang menunjukkan ketangkasan striker Prancis itu. Madrid 2, Granada 0. Gol ini sekaligus jadi aksi terakhir dalam pertandingan. Wasit pun meniup peluit panjang, skor 2-0 untuk kemenangan Real Madrid. AC Milan dikabarkan ingin menambah daya gedornya di lini depan saat bursa transfer musim dingin dibuka. Menurut laporan tersebut, klub raksasa Italia tersebut hendak merekrut Luka Jovic dari Real Madrid. Jovic pernah dianggap sebagai striker yang menjanjikan sewaktu masih memperkuat Eintracht Frankfurt. Pada musim 2018-2019, ia berhasil memproduksi total 27 gol dari 48 penampilannya di semua kompetisi. Torehan itulah yang membuat Real Madrid sampai rela mengeluarkan uang 60 juta euro untuk membawanya ke Santiago Bernabeu pada tahun 2019. Ia diproyeksikan sebagai penerus Karim Benzema yang kian menua. Namun alih-alih menggantikan Benzema, Jovic malah sering menjadi penghangat bangku cadangan. Ditambah lagi dirinya baru mencatatkan 2 gol dari 32 pertandingan dalam kurun waktu 2 musim terakhir ini. Milan nampaknya ingin menyelamatkan karir penyerang berdarah Serbia tersebut. Pada bulan Januari nanti, mereka dikabarkan ingin membawanya ke San Siro dengan status pinjaman. Laporan tersebut dirilis oleh media asal Spanyol Diario AS. Lebih lanjut diketahui juga bahwa Milan melayangkan proposal peminjaman yang berlaku selama 6 bulan dan klausul kewajiban memberi di akhir masa peminjaman. Belum diketahui secara pasti berapa nilai yang diajukan oleh Rossoneri. Namun mengingat performa Jovic di Real Madrid yang jauh dari kata apik, besar kemungkinan kalau harganya juga turun dari nilai pembeliannya musim lalu. Milan sedang membutuhkan striker baru walaupun bintang utamanya Zlatan Ibrahimovic belum menunjukkan adanya penurunan dalam produktivitas gol. Namun belakangan Ibrahimovic kerap absen karena sering keluar masuk ruang perawatan. Baru-baru ini Ibrahimovic dipastikan tak akan memperkuat AC Milan sampai awal tahun 2021 mendatang. Sekarang Milan sedang menggantungkan harapan kepada Ante Rebic dan para bomber muda seperti Rafael Leao dan James Peter-Haug. Ketiga pemain ini lebih sering dimainkan di sisi sayap dalam sektor serang. Real Madrid mengumumkan bahwa Iker Casillas telah kembali ke klub dan mendapatkan mandat untuk menjadi wakil CEO Real Madrid Foundation. Sebagai informasi, Real Madrid Foundation merupakan tempat di mana pihak klub hadir di tengah masyarakat dan mengembangkan program-program sosial. Pihak Real Madrid menyatakan bahwa Casillas merupakan sosok yang tepat untuk menjadi bagian dari yayasan tersebut karena mewakili nilai-nilai klub. Pihak Real Madrid mengatakan, Iker Casillas adalah legenda Real Madrid yang mewakili nilai-nilai klub kami dan merupakan penjaga gawang terbaik dalam sejarah kami. Casillas merupakan penjaga gawang terbaik yang pernah dimiliki oleh Los Blancos. Selama 25 tahun karirnya di Santiago Bernabeu, ex-kiper berusia 39 tahun itu telah mempersembahkan 19 trofi. Casillas yang telah memutuskan gantung sepatu pada musim panas tahun ini tercatat bermain sebanyak 725 kali bersama Real Madrid di semua ajang.
Sementara bersama timnas Spanyol, Casillas membukukan 167 penampilan di seluruh kompetisi. Dia juga turut membantu La Furia Roja memenangi 2 gelar Euro dan 1 trofi Piala Dunia. Pelatih Real Madrid Zidane jengkel terhadap komentar Ronald Koeman yang mengindikasikan bahwa keputusan wasit membantu El Real. Tak lama setelah Real Madrid berhasil mengalahkan Eibar 3-1 pada pekan ke-14 Liga Spanyol 2020-2021, muncul sebuah suara sumbang dari pelatih Barcelona Ronald Koeman. Ronald Koeman mengatakan kalau dirinya tidak mengerti mengapa wasit tidak menghukum Real Madrid dengan penalti meski terdapat pelanggaran yang menurutnya jelas. Adapun insiden yang dimaksud Koeman adalah handsball Sergio Ramos yang terjadi pada menit ke-83. Wasit sebenarnya telah memberi Eibar tendangan penalti untuk handsball Ramos. Akan tetapi keputusan wasit berubah setelah meninjau ulang kejadian handsball Ramos menggunakan VAR. Eibar batal mendapatkan tendangan penalti. Hal tersebut yang mengganggu Koeman sehingga pada akhirnya ia melemparkan komentar yang mengindikasikan kalau wasit telah membantu Real Madrid dalam pertandingan itu. Koeman mengatakan, "Bagi saya itu adalah penalti. Tetapi ya begitu, wasit dan tim VAR memutuskan sebaliknya dan saya menghormati hal itu. Tetapi ya, jika mereka bertanya kepada saya, maka itu penalti." Komentar Koeman ini disampaikan kepada pelatih Real Madrid Zidane pada konferensi pers sebelum pertandingan El Real menghadapi Getafe pada pekan ke-15 Liga Spanyol. Begitu mendengar komentar tersebut, Zidane langsung merasa jengkel. Zidane mengatakan, "Ini menjengkelkan karena saya tidak pernah terlibat dengan wasit. Saya pikir wasit bertanggung jawab atas permainan dan mereka melakukan pekerjaan dengan baik. Seperti semua orang di sini, mereka hanya mencoba melakukan tugas mereka. Saya tidak pernah terlibat dengan mereka. Ini pekerjaan yang sangat sulit." Apa yang Koeman katakan, saya tidak akan membahasnya. Mantan striker Liverpool John Aldridge menyebutkan keberadaan Sergio Ramos menjadi penghalang transfer Mohamed Salah ke Real Madrid. Dalam beberapa waktu terakhir, Mohamed Salah dikabarkan ingin meninggalkan Liverpool. Salah disebut kecewa dengan keputusan pelatih Liverpool Jurgen Klopp yang tak menjadikan dia kapten saat menghadapi FC Midtjylland pada leg pamungkas grup D Liga Champions. Pada laga yang berkesudahan dengan skor imbang 1-1 itu, Klopp lebih mempercayakan ban kapten melingkar di tangan Alexander Arnold. Kondisi tersebut membuat penyerang timnas Mesir itu dirumorkan bakal merapat ke Real Madrid atau Barcelona. Dalam sebuah wawancara, John Aldridge menyebutkan wajar jika Salah dikaitkan dengan dua raksasa Liga Spanyol itu. Akan tetapi Aldridge ragu pemain berusia 28 tahun itu akan memilih Real Madrid. Dia beralasan bahwa tindakan kasar Ramos kepada Mohamed Salah di final Liga Champions 2017-2018 menjadi penyebabnya. Salah terkapar di lapangan usai dilanggar Sergio Ramos pada menit ke-25, sehingga tak mampu melanjutkan pertandingan. Laga itu berakhir dengan skor 3-1 untuk kemenangan Real Madrid. Aldridge mengatakan, "Jika Anda adalah pemain dengan kualitas seperti Salah, Anda akan selalu dikaitkan dengan Real Madrid, Barcelona dan kesepakatan serupa lainnya. Sadio Mane juga dibicarakan. Kami berbicara tentang salah satu penyerang terbaik di dunia. Mane dan Salah, mereka akan selalu dikaitkan dengan Real Madrid. Secara pribadi, saya pikir setelah pengalaman di final Liga Champions dan cara Ramos memperlakukannya, saya akan membenci Real Madrid jika itu saya. Setelah insiden itu tidak menarik bagi saya, tetapi saya tetap tidak ingin meninggalkan Liverpool." Ferland Mendy mendepak Marcelo dari skuad inti. Jika sang bek asal Prancis itu disebut biang hoki, Marcelo dibilang bawa sial untuk Real Madrid. Performa konsisten yang ditampilkan Ferland Mendy paralel dengan kebangkitan Real Madrid. Nama Mendy selalu muncul dalam susunan starter saat Real Madrid berturut-turut menekuk Sevilla, Borussia Mönchengladbach, Atletico Madrid, Athletic Bilbao, dan Eibar. Mendy seperti membawa konsistensi sekaligus hoki. Fakta itu bertolak belakang dengan kompetitor Mendy di sisi kiri pertahanan, Marcelo Vieira. Belakangan, pelatih Real Madrid Zidane lebih sering mengandalkan Mendy untuk menyisir sektor kiri pertahanan ketimbang Marcelo. Marcelo tak berkontribusi sebagai pemain inti dalam 5 laga terakhir tim di semua ajang yang berujung-ujung dengan kemenangan. Musim ini, Marcelo hanya mentas sekali di fase grup Liga Champions. Berkebalikan dengan Mendy, Marcelo justru seperti mendatangkan kesialan buat Los Blancos. Marcelo berada di lapangan dalam 4 dari 5 kekalahan yang diderita Real Madrid di semua ajang musim ini. Keputusan Zidane untuk tak banyak melakukan rotasi belakangan ini kian memangkaskan bermain Marcelo. Padahal sebelum kekalahan 1-2 dari Alaves pada penghujung November, Zidane masih sering memberikan Mendy dan Marcelo giliran tampil. Namun setelah itu, Mendy seperti tak tergantikan dan tuntas menjawab kepercayaan sang pelatih. Mendy dinilai lebih mampu menghadirkan stabilitas di lini belakang. Ex-bek Lyon itu menjadi kepingan Zidane untuk merangkai tim pemenang. Saat pertama kali diperkenalkan sebagai pemain Real Madrid, Mendy mengatakan, "Saya akan menjadi suksesor Marcelo. Dia masih punya banyak waktu. Namun jika klub merekrut saya, itu karena mereka melihat potensi." Niatan Mendy itu seperti terwujud lebih cepat. Saat Marcelo dianggap masih cukup produktif dan kompeten untuk berkompetisi memperebutkan satu tempat di sisi kiri pertahanan Los Blancos, Mendy kini benar-benar melemparkan Marcelo dari skuad inti. Sang bek sayap asal Prancis kini telah meraup total 1.319 menit bermain di Liga Spanyol dan Liga Champions. Catatan bermain Marcelo tak sampai separuh Mendy.
persisnya 519 menit. Fenomena ironis, mengingat Marcelo merupakan figur yang senantiasa berkolerasi dengan kesuksesan Real Madrid. Pada 2014, Marcelo masuk sebagai pemain pengganti dan turut mencetak gol di waktu ekstra dalam kemenangan 4-1 atas Atletico Madrid di final Liga Champions. Berselang 2 tahun, bek asal Brazil itu sukses menunaikan tugas sebagai eksekutor dalam kemenangan adu penalti atas lawan serupa di final edisi 2016. Pada laga puncak Liga Champions 2017 dan 2018, Marcelo masing-masing memberikan servis untuk gol Marco Asensio ke gawang Juventus, serta sepakan akrobatik Gareth Bale yang memastikan kekalahan Liverpool.